singkatnya. Jadi yang untuk yang baru bergabung ya saya jelaskan secara singkat dulu ya. Jadi benda ini, nah benda tersebut disebut jenglot. Disebut jenglot ya mungkin dikarenakan awam ya, dikarenakan kita awam. Nah, dibilang ini itu jenglot, dibilang jenglot ya kalau secara fisik kalau disebut jenglot itu bukan ya, karena tidak menyerupai jenglot. Dan sebagaimana yang kita tahu, kalau wujud jenglot itu tidak seperti itu ya. Kalau rupa jenglot secara gamblang ataupun secara banyak yang kita ketahui, jenglot itu menyerupai boneka. Posisinya ada yang sila, ada yang berdiri, ada yang bawahnya itu seperti ular, tidak mempunyai kaki ya. Dan untuk gigi, dia bertaring. Rata-rata taringnya 4, atas 2 dan di bawah 2. Dan untuk tangan, rata-rata dia menyilang ya, dengan cakar yang panjang gitu, yang tajam gitu. Kalau dilihat secara fisik, nah ini tidak ada ciri-cirinya tersebut gitu. Jadi saja panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Proses mediumisasi kita mulai ya. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sahabat, sudah lama upload berchannel tidak ngupload ya. 10 hari karena seperti ini sahabat, di upload berchannel ini memang ibaratnya syiar ya, meluruskan. Kita di sini seringkali tiap malam sebetulnya kegiatan ini ada, cuman si pasien itu tamu itu kadang malu untuk diupload. Jadi dengan upload channel itu bukan kita nggak mau ngupload, karena kita harus ada izin dari yang bersangkutan ya. Pasien ataupun ibaratnya tamu itu kita harus meminta izin dulu. Jika ikhlas kita upload, jika misalkan dia malu atau dia tidak ikhlas kita tidak upload ya. Dengan upload channel ini dibawa santai, enjoy aja ya. Jadi insya Allah pada malam hari ini kebetulan nih sahabat seperti ini nih, saya diundang ya ke kediaman Bapak ini, yang mana ini rumahnya makhluk gaib ya. Yang di sini ini cuma rumahnya saja, cuma di balik ini secara batinnya hanya semua paranormal menurut beliau Sohibul Beb yang punya rumah di sini, Bapak ini dan Pak Patah ini tidak mampu melihat dan tidak berani macam-macam pegang seperti saya seperti ini, karena begitu dahsyatnya energi yang ada di barang ini. Nah, sementara saya di sini ya, saya hanya bergantung kepada Allah. Apalah arti dunia di sini di hadapan Allah ya. Jadi di sini melainkan kita untuk meluruskan semata-mata menghadap Allah untuk supaya kita jangan musyrik ya, supaya kita jangan musyrik, jangan mengkultuskan, jangan kita mempercayai sesuatu gitu ya. Cukuplah Allah ya. Cukuplah kita berserah kepada Allah, cukuplah kita ibaratnya mohon kepada Allah ya. Jadi intinya sejatinya di sini saya metodenya itu yang mana ayatnya itu seperti ini sahabat. Doa silahul mu'minin ya. Jadi doa itu adalah senjata orang beriman. Di sini saya ngajak pada sahabat, subscriber semuanya yang menonton video saya, insya Allah kita sama-sama nuntun ya, kita sama-sama ibaratnya syiar. Jika memang ini bermanfaat, silahkan bagikan, like dan share ya. Dan kita akan coba mediumisasi yang makhluk ada di yang di belakang ini ya. Insya Allah kita akan coba. Oke guys, ataupun sahabat di rumah, sementara kita akan melangsungkan proses mediumisasi. Proses mediumisasi dimulai dengan menghadap kiblat. Dikarenakan sekarang malam Sabtu, untuk
tiap malamnya gitu ada ada tata caranya. Setiap malam itu tata caranya berbeda, kita harus menghadap mana gitu ya. Kebetulan sekarang adalah malam Sabtu, dan untuk arah yang dituju adalah arah kiblat ya. Ataupun barat kan, kalau di sini barat ya. Proses sudah mulai, makhluknya udah masuk ya. Jagung hidup gede. Bisa bahasa Indonesia tuh? Ngerti aing. Ngerti. Aing bahasa kusik. Oh gitu. Kunaon? Naon di dinya cenah tujuh. Oh gitu. Kaulah sebangsa manusia, khususnya kaulah ini ngaluruskeun sabangsa kami, jeung sabangsa Andika. Kaulah ini harus tugas siar. Ya. Jadi ieu kaulah di akhir zaman ieu kaulah ngaluruskeun siar kana Allah. Mata-mata. Sabangsa Andika sabangsa anu genderuwo. Sabaraha tahun umurna? 2 juta tahun. Sabaraha makhluk ieu sadayana? Sabaraha? Loba masalah bangsa putih. Sabaraha? Kurang lebih 7.000. 7.000. Oke tuh. Di imah ieu teh. Iya. Ayeuna sok nampakkeun medah-medahkeun eta teh saha? Ya bangsa kaulah. Naon tujuanna beh naon eta? Ya, atuh sudah mempercayakeun bahwa kaulah teh aya. Oke itu. Itu sebab biana tak eta bae. Pan kaulah lagi di Al-Qur'an pasti diajarkeun ku Allah. Nah, karena Al-Qur'an eta wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin ya. Cek Allah ya. Aku turunkan di Al-Qur'an itu ya, dan kami turunkan Al-Qur'an itu sebagai obat ya. Warahmat jeung rahmah ya. Terus begini sahabat, di surat Al-Baqarah ayat kedua pun di situ dijelaskan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun ya. Allah ayat kedua itu sudah menjelaskan perkara gaib ya, orang-orang yang beriman dengan perkara gaib. Allah jelaskan di situ ya. Harusnya kita di sini ibaratnya lebih ini lagi. Jadi kita nggak usah takut dengan makhluk gaib. Kita nggak usah kita nggak usah ibaratnya kita ada besar pada makhluk gaib. Masuk. Hah? Masuk deh. Pernah kaget ya sahabat. Ternyata masuk lagi. Kenapa panas? Coba mana kan bisa kayak. Bismillahirrahmanirrahim. Yang tadi tiba-tiba keluar dan masuk lagi ke rumahnya. Lagi ya. Can beres ya. Iya kehilangan ini kan ngobrol. Panas kunaon? Iruwas ya. Kita kaget ya. Kita kaget. Kumahakeun atuh siar ieu kumahakeun ieu si jagung gede kieu teh yo. Kalau katenggo ieu mah. Coba jelaskan. Bisa ada bahasa gaib bisa ngabujud. Bisa ngabujud bisa bahasa gaib. Bisa. Nah, dengar sahabat ya. Jika ada orang apalagi itu ustaz ya, saya pernah ada pasang satu kalau emang hebat coba buktikan nggak bisa nggak masuk ya Panas boleh nambah gitu. Nggak tahan. Jadi begini, ini makhluk yang 2 juta tahun ini sudah tidak kuat panas. Tapi kita baru ngobrol ya. Sok, tenang, sok. Oke tuh. Oh gitu. Paling gede selain Andika siapa lagi selain Anda? Ya macana ya. Macan berapa tahun umurnya? Macan kurang lebih 100 tahun. 100 tahun. 1.000 tahun. Tak ada salah. 100.000 tahun. Berarti aja 1.000 tahun kayaknya. Kalau menurut gede-gede nggak sekaliannya? Ya jenis macan yang orang. Orang gede, berapa orang? Eko Broma. 5.000 orang. Eko Broma. Ibu pun ngajar dong kita kok. Kunaon make ieu teh heula? Ieu nu hebat na pertadina. Atas si Imbah cenah. Ya si Imbah. Kodam teh hasil teh udah itu cenah wakilan. Oke, wakilan. Itu ngomong. Pada malah ini lu panas. Beda sih di nyaman. Oh gitu. Nah, Sama mau anak buah. Kunaon? begitu ya sahabat. Untuk pejabat kalau nggak mau hadir biasanya dia mewakilkan ke wakilnya ya. Sudah ada di mana ke mau bawaan. Masa kaulah. Begitu. Udah rumah cabut itu. Tapi anak yang Kalau mah teh boga naon nya. makan hawa lagi beda Kalau ingin. mah boga Allah doang. Coba lihat lagi nu hayang-hayang mangkat wah ieu. Oke, jadi kalau Teh buruan atuh sing barat. sama ka kedeng. Ngobrol heula teh naonnya. Ngobrol heula. So, dia seperti itu sahabat ya. Jadi saat kita berinteraksi dengan makhluk gaib ini, kita bukan musik ya. Sebentar, Pak.
Kita bukan musik, kita ini komunikasi, interaksi. Kalau komunikasi itu dengan siapapun makhluk Allah bisa. Silakan jika memang bisa dengan kucing, dengan ular, atau dengan angin, silakan jika bisa ya. Tapi itu semua anugerah dari Allah. Jadi jangan sangka saya memakai hodam ya. Karena kalau saya memakai hodam saya akan kalah dengan hodam lagi karena hodam ada level tingkatannya. Nah, Bah ya, itu ya. Siapa ini makhluk ini hodam ini ada tingkatannya ya? Ada tingkatannya ya. Ya, so siapa lagi yang mau ngobrol dulu nanti kita ini hijrah ke Mekah. Ya tuh. Kami cuma diwakilkan Oke, doang. Kita hodam Mana aja hodam? nawen udah. Sok mana hodam kesukaan tadi ya? Alhamdulillah. Sok yang dijimat itu mana hodam kesukaan penunggu yang paling gerinya sini. Alhamdulillah wa syukurillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kali biasa kali. Alhamdulillah. Mbah sehat, Mbah. Alhamdulillah sehat. Ya. Mbah bisa bahasa Indonesia, Mbah? Insyaallah Indonesia coba barangkali kita akan insyaallah. Ini karena kan pada sepahamnya sama sekali. Mohon maaf lah. Insyaallah cukup kali. Baik. Begini sahabat, nah inilah ibaratnya yang disebut hodam. Mbah berapa tahun umurnya, Mbah? Kurang lebih 800 tahun. Tadi Oke, Mbah Muslim. insyaallah Alhamdulillah. Berarti ini si Mbah ini sebangsa jin Islam ya? ya. Jin Islam usianya 800 tahun. Jika jin Islam 800 tahun, jika kita ibaratnya menggunakan hodam, nanti ada tingkatan lagi 900 tahun dan 1000 tahun dan seterusnya. Kita nanti akan kalah ya, kecuali kita pandangkan Allah ya. Tidak ada sejarah yang namanya Allah kalah dengan Khalik, dengan makhluk ya. Ya. Tidak ada. Allah itu Khalik yang menciptakan, sementara kita manusia dan hodam ini semuanya makhluk Allah ciptaan Allah. Nah, di sini tugas kapal lampu bencana ini adalah semata-mata syiar karena Allah menuntun ya agar sebangsa kita manusia tidak wah dengan konten-konten ini seperti ini itu bohong semua ya, bohong. Jadi di sini meluruskan yang ada kita diciptakan oleh Allah itu jin dan manusia itu semata-mata Allah ciptakan untuk beribadah kepada Allah. Seperti itu sahabat. Mudah-mudahan dengan adanya nanti di sini saya diundang ke Sohibul Bapak Pih dan Pak Patah ini jadi ilmu dan hikmah ya. Ilmunya kita tambah lagi iman ketakwaan kepada Allah, hikmahnya setelah ini nanti nyaman keluarganya. Ya, papinya seperti itu papinya ya. Pak Patah ya. Baik. Bah, ya, ada berapa semuanya makhluk anak buah Mbah semua di sini? Kurang lebih ya tadi dibilang 7.000 makhluk. makhluk. Oh gitu. Ya, makhluk siluman. Coba Mbah jelaskan bagaimana kronologisnya ini barang ini kok bisa ibaratnya apa ke tepatnya papi ini. Coba Mbah jelaskan biar kami manusia ini clear ya, tidak jadi misteri gitu. Katanya ini bisa jalan, bisa gitu seperti itu, betul? Ya, itu awal mula datang hadir ke sini, ke tempat mungkin di sini gitu. Pertama sih awalnya mungkin ketarik, ada bahasa ketarik. Dari mungkin rumah di sini waktu itu punya hajatan lain tinggal. Punya hajat yang lain. Hajatan. Bagaimana cara menariknya Bapak ini dulu? Seperti apa? Ya, mungkin beliau tidak paham masalah ini, tapi waktu itu beliau di makom. Oh, ziarah. Waktu itu kurang bicara. Begitu, memohon lah gitu ya. Maksudnya ini keberkahan dari itu Pak. Memang benar gitu. Orang minta. Waktu itu berkah, tapi keduanya Dia sih dapat tuan. Oh gitu. Ada ayah wae di dia. Lamun bisa rek milik mah cek sorangan paling ke setengah bulan. Mendak bisa rek miliknya tapi ya ulah berupa barang tapi ulah di madorotkeun ke sorangan gitu. Jadi madorot minta enak itu. Ulah ngamadorotkeun ke sorangan gitu. Baik. Diambihan. Baik, jadi seperti itu sahabat ya. Jadi ini juga tidak cuma-cuma datang dengan sendirinya tanpa ada sebab ya. Sebabnya ya mungkin tadi Sohibul Bait ini, Bapak ini dia tidak sadar ya, dia memohon yang namanya kita ibaratnya manusia secara manusiawi itu memang lumrah wajar. Cuman di sini kita luruskan lagi apapun yang lain semata-mata ikhlas mengharap ridha Allah itu nanti ada efek samping. Nah ini dalamannya, kalau ini cangkangnya katanya dulu menurut keterangan Papi ini dulu kayak telur katanya, kayak telur sebelah tapi tidak ada kuningnya, cuma dulunya lembek nih sahabat, lentur katanya. Diibaratkan bayi. Oh, Kan bayi di bawah. Oh, benar. Benar. Besar. Oh, Dan Sekarang- hidup dokter. oh gitu. Tidak langsung hidup. Dan saya juga pakai Memang benar gitu. Benar ya. Ah. Jadi ini tidak ada rekayasa, ngapain pembuatan ini tidak ada setting-settingan ya. Ini real. Ini demi Allah ini real. Saya nggak mau ibaratnya Real ya. untuk Kita dari tadi kita live. bikin konten supaya atau menipu orang menyesatkan atau seperti apa tidak. Di sini kita real, yang bersangkutan ini kodamnya, kepalanya, yang pemiliknya, secara detailnya, ini barangnya gitu ya. Jadi intinya seperti itu. Berhati-hatilah kita sebagai orang Islam, orang beriman kepada Allah. Kita rajin seringkali ziarah ke kubur-kubur itu sejatinya
kata sabda Rasulullah itu, kita ziarah itu mendoakan ahli kubur itu, di situ kita iktibar sahabat ya, bukan memohon keberkahan, apalagi memohon kesehatan, memohon tidak usah, cukuplah Allah yang urus kita ya, nggak usah takut ya. Di sini kita meluruskan, makanya misteri ini tadi kita bicara panjang lebar, mungkin live ini sangat panjang sekali pada malam ini, tapi insya Allah ini ilmu dan hikmah ya. Kita nggak usah takut sayang kuota sahabat ya. Dan Pak subscribe ya sahabat ya. Insya Allah ya, baik. Terus Mbah, apalagi Mbah, kejanggalan apalagi Mbah di sini yang sangat sering kejadian? Ya, sebagai sebuah hajat yang misi yang punya datang banyaklah kejadian. Begitu. Semacam yang datang itu mungkin lebih 5 tahun, 8 tahun lebih ya. 8 tahun lebih setengah. Oh gitu. Banyak kejanggalannya. Betul, ini dulu memancarkan cahaya gitu. Ya, awal pertama. Cari perhatian gitu ya. Ya, supaya yakin Pak. Yakin saya bersih. Baik, saya akan tanya. Jika dipaksakan Sohibul Bait ini ingin bisa jadi paranormal, Mbah masuk, kuat nggak kekeraganya? Intinya tidak kuat. Makanya waktu faktor itu beliau artinya kan tidak 100% untuk mengandalkan ini saya. Oh gitu. Kalau mungkin setengah lah intinya. Gitu. Mungkin punya ada inilah. Mungkin waktu itu dipaksakan, maksud saya juga lihat pasti ini tidak gila, bisa mati. Oh gitu. Makanya saya lihat dulu orangnya gitu kan. Jadi berdampak sekali sangat negatif itu ya. Pasti karena ada prosesnya Pak, memiliki hodam saya dan baru begitu. Coba jelaskan ke saya, jika misalkan ingin menguasai Mbah Hodam seukuran 800 tahun, seperti apa aja biasanya yang harus kita Yang lakukan? biasanya itu saya kan dulu pernah masuk ini 7 orang Pak, jangan mungkin Belanda masih saya panggil pakai saya masuk. Udah 7 orang terakhir Pak masih di sini. Tapi sekarang mungkin kurang apalagi di badan saya sekarang udah dianggap lupa sekarang semua ya. Cuma ada kejanggalan saya ada. Bukankah nanti kalau lupa atau dianggap biasa aja, bukankah ada berdampak kepada? Masih tetap Pak, soalnya rumah saya besar di sini, gitu. tapi saya suka dipanggil paranormal lain. Oh. Balik lagi sih, ibaratkan saya sudah rumahnya di sini. Rumah doang. Tapi yang punya rumah nggak pakai saya. Ibaratkan begitu. Tapi kejanggalan semua keluarga pasti ada. Oh gitu. Efek pasti ada penglihatan, masuk mata. Oh gitu. Ada sakit, ada bertengkar, kadang sakit tiba-tiba. Seperti itu Pak. Kadang-kadang semua adik kakak berantem tanpa sebab. Pernah Keluarga. jelaskan kepada kita. Efek manusia. Betul. Benar. Nah, jadi seperti itu sahabat, efek daripada makhluk gaib itu negatif ya. Pantas Allah selalu ibadatnya la usyriku bihi syai'an. Jangan kau sekutukan aku, kata Allah dengan sesuatu ya. Gitu, seperti itu. Sama beri ngobrol. Kasih macam. Macam. Ini orang juga kepala nanya, gitu. Terus Mbah gini Mbah. Yang kita mau tahu ini sebangsa manusia ini, apakah betul Mbah kita ini nantinya gitu ya, jadi lupa saya bagaimana ini ngomongnya. Jika kita misalkan mempunyai hodam itu, kita ibaratnya wah hebat lah gitu ya, arti kata kita itu wah Ya, jadi orang jempol di seperti jawara lah, mungkin bisa dibilang jawara. baik. Apakah betul seperti itu? Iya, kebanyakan begitu Pak. Betul. Dia merasa saya dukung Pak. Oh, gitu. Hatinya, ya. Istilahnya hati dia sudah dimasukin ke saya Pak. Oh. Saya pantang, apalagi yang bikin sakit hati. Mati Gitu. bisa jadi begitu biasa. Pernah kejadian nggak keluarga ini sakit hati sama orang itu sakit? Banyak. Pernah. Tapi kadang yang sadar yang tidak. Oh, kadang sadar. Itu banyak. Oh, tanpa ada. Iya, bahkan melepaskan saya. Oh. Bahkan banyak orang dari sekitar sini. Ada contohnya waktu itu. Apen. Pernah. Banyak. Saya yang langsung saya mati, saya cacat. Kalau saya ditantang sebegitu Pak, Iya baik. iya karena dia nyepelekan barang, barang apa bukan barang tapi saya dalam barang iya. itu Pak. Nah itulah di sini kajian kita itu, janganlah kita ibadah berhijab, janganlah kita ibadahnya melihat objek ya, tapi kita harus lihat di balik objek. Karena Bapak nasi acuy. semuanya daripada sisi Allah ya. Jadi jangan lihat orangnya, semuanya ciptaan Allah. Ya, walaupun tidak terlihat, walaupun tidak nampak. Jadi jika kita mempunyai hodam tanpa nyadar, kita banyak melakukan dosa yang tidak terasa. Misal kita sakit hati dengan tetangga, seperti itu. Wah, saya sakit hati. Nanti hodamnya akan menyerang ke tetangga kita. Nanti akan sakit tetangga ini. Misalkan yang ada masalah dengan kita. Pernah nggak Bapak pengen sakit hati sama orang itu sakit? Pernah dulu Pernah. bertanya gitu. Jadi mencari mah jelema mun masalah anu kitu kieu sasorangan teh daekeun gitu ya. Temannya. Teu anian sama sekali. Kedung kumaha jelema na ge. Ah. Sasorangan masuk mah bani ka jelema.
Gak mau ambisinya enak itu gitu. Terus ya yang ngebantu. Saya juga pernah Pak. Pernah. Bertengkar bara urang buat teh. Saya kan lagi bawa motor. Memang nggak aya nusok kahar sorangan. Pas gitu saya kan Bener. mainin gas tuh gara-gara masalah di jalan gitu ya. Ah. Heeh. Terus dia bilangnya anjing monyet. Ah. Terus dalam hati saya nggak sengaja ya, nggak sengaja. Ah. Lu celaka lu nanti di depan. Bener, Benar celaka. bener celaka. Nah, inilah peran hodam, peran makhluk ya. Kita luruskan lagi, berhati-hatilah kata Allah, jika bersandar kepada selain Allah, tunggulah kehancurannya ya. Jika kita ingin selamat dunia akhirat, kita hanya bersandar kepada Allah, kita hanya mohon kepada Allah. Iya karena budu wa iya karena nasta'in ya. Apapun yang kita lakukan kita niatkan lillahi ta'ala. Baik sahabat, kita akan hijrahkannya. Mas, siap hijrah ke Mekah, Mas? Subhanallah, kadang bisa. Insyaallah. Alhamdulillah, salah para pesan keluarga dia intinya. Insyaallah. Pak Bapak PI ridho ya, ini kita hijrahkan Ridho, ya, ridho. supaya kita sampai di akhirat ya. Bapak Patah ridho ya. Ridho. Insyaallah tidak ada paksaan. Sebelumnya sahabat tidak ada yang berani semua paranormal ke rumah ini atau apalagi megang seperti saya begini. Ya Mbak ya? Pada nggak ada yang berani karena takut karena lebih kecil yang mereka daripada Karena ini. mengandalkan hodam yang lain. Karena mengandalkan Orang hodam. mau mengandalkan hodam seperti saya. Nah, seringkali pasien saya, maaf bukan pasiennya, tamu ke saya itu, saya jelaskan dia tidak percaya. Misal seperti ini, boleh berzikir, tapi kita harus ilahi ta'ala harus kepada Allah. Saya sudah kenal Allah, ternyata di jiwanya saat berzikir dia ingin sehat, ya, ingin disembuhkan atau ingin dilancarkan rezekinya. Itu jiwanya melayang. Seringkali nggak sahabat pernah saat sholat, Allahu Akbar, hatinya kemana-mana. Nah itulah diantaranya jiwanya. Sedangkan nanti jiwa kita ini nanti akan Allah panggil yang mana ayatnya itu seperti ini, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maksudnya di situ, hai jiwa-jiwa yang tenang. Nah, maksudnya di sini jiwa-jiwa yang tenang itu mereka yang lurus kepada Allah semata-mata lillahi ta'ala gitu. Makanya ya alhamdulillah ini media saya insyaallah paham sahabatnya kata ya, karena sudah memang izin Allah, alhamdulillah gitu kepada Allah sudah 2 tahun ini hampir tiap malam saya ibaratnya berinteraksi dengan sebahasa makhluk gaib. Baik, udah jelas masalah ini insyaallah clear. Jelas. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah sahabat saya udah ada izin untuk menyempurnakan ini. Bismillah mudah-mudahan nanti kita hijrahkan ke Mekah semua belajar kepada Allah ya. Karena kita sejati untuk ibadah kepada Allah. Bah, siap anak buah, semuanya masuk. Insyaallah siap. Hijrah ke Mekah. Iya, semua terkena dengan saya. Anak gua tinggal tunggu reaksi respon dari saya. Oh gitu. Ya, siap bisa itu. Untuk terakhir kali di sini mana kalau misalkan yang mau ngobrol mau komunikasi silahkan. Jadi semasa kami biar ini gitu. Di sini kan terakhir lah. Tidak apa-apa, Pak. Tidak apa-apa silakan. Mungkin macan agak tidak Nggak apa-apa. malum-malum kan. Iya, malum. Memang tingkat sih karena apa siluman lah. Iya, iya. Agak mungkin ya profesi dan bicaranya mungkin malum aja. Kaget jadi macan itu masuk ya, macan masuk ya. Oh gitu. Di mana tinggalnya? Di mana? Di belakang. Di depan atau di belakang itu saya tidak tahu. Oh di sini, oh sini nih, di sini. Di sini. Oh gitu. Iya. Nah, jadi makhluk itu dia akan berbeda-beda ya reaksinya, akan berbeda-beda juga ibaratnya karakternya. Karena memang yang tadi siluman macan sama harimau dan yang tadi kodam yang ada berarti Islam. Baik Mas, siap Mas, hijrahkan Mas. Semuanya Mas. Insyaallah masuk. Mana anak Muhammad semuanya? Masih ada di sini semua masih? Di luar semua sih. Di luar. Posisi di luar pelatih. Baik, semuanya Maaf sini. sebelumnya ada tarikan mau sekalian. Semua. Baik. Maaf siap lillahi ta'ala ikhlas. Lillahi ta'ala. Patah. Ya, Lillahi ta'ala. So, mana semua makhluk? Oh, tidak masyaallah rajim ada di rumah ini semua. Termasuk yang berhubungan dengan ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berapa ini semuanya? 8.000. 8.000. Wah, malah nambah ya. Masih ada lagi nggak, Mbak? Coba sekalian, Mbak. Semuanya kita Sedikit lagi Pak di rumah. Gimana? Ada sedikit lagi. Ada sedikit masuk, Mbak. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahu akbar. Masih ada nggak? Ada Pak. Sudah ada Pak. Sudah nggak ada. Di luar nggak ada. Di belakang nggak ada. Coba tempat usahanya maafnya di belakang di penggilingan masih. Ada sedikit Pak. Sok di penggilingan kada saya nak Bismillahirrahmanirrahim. Berapa ini? Berapa? 20. 20. Di mana? Di tempat kerja di mana? Dekat tempat air. Nggak tempat air. Iya. Oh, itu yang sering roboh.
Bangunan bukan? Kontrakan. Kontrakan. Iya, kadang faktor saya juga lagi pas ngumpul itu Oh. nggak kuat gerak. Gebro kuat. Jadi ada bangunan kontrakan selalu roboh gitu ya. Iya. Masih ada nggak semuanya? So, Pak, terkait masa bang semua Sudah? juga sudah kumpul, Pak. Alhamdulillah. Iya. So, makanan siluman yang adanya di pabrik Ibin Bapak. Sahib. Masih ada nggak? 4 kali ngegebrok aja bak. Masih ada nggak? Iya tadi Pak. Ini kita lagi makanan siluman semua. Keramik. Sorry, patah ya. Ada. Sok udah semua saya. Sok di mana ya kayak biar bisa. Ada. Sok pada sana nama. Iya. Sok di mana dia? Isi ya Pak. Di istrinya siapa nama istrinya? Marlinda. Marlinda. Masih ada nggak? Anaknya Pak. Bilal. Sok sudah. Iya. Masih ada nggak? Baik. Iya. Saya akan tanya coba ya sekali lagi. Andika ingin selamat apa celaka? Selamat Pak. Yakin. Yakin. Ikhlas. Ikhlas. Ridho. Ridho. Demi Allah. Demi Tanpa Allah. paksaan ini. Tanpa paksa. Semuanya siap, sadar. Semuanya siap. Ikutin kalimahnya ya. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah. wa asyhadu anna Muhammadar Iya. Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu an la ilaha Asyhadu an illallah la ilaha illallah. wa asyhadu anna Muhammadar وأشهد Rasulullah. أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد الله أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدا رسول وأشهد أن الله. محمدا رسول الله. لا إله إلا لا الله إله إلا الله. محمد رسول الله. محمد رسول الله. لا معبود إلا لا الله. معبود إلا الله. أستغفر الله أستغفر العظيم. الله العظيم. أستغفر الله أستغفر العظيم. الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. الذي لا الذي إله لا إلا إله إلا هو الحي هو الحي القيوم. وأتوب إليه. وأتوب إليه. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Hadi Badi Gipsum, ya selamat datang di Ngaplak Lembur Channel. Terima kasih untuk kehadirannya. Lihat coba di Bapak ini masih ada makhluk Kak? Semua di rumah ini masih ada makhluk Kak? Semua. Di sini sudah masih ada makhluk Kak? Di sana masih ada makhluk Kak? Nggak ada tempat. Bersih semua semuanya. Baiklah, jadi seperti ini sahabat ya. Sebangsa jin saja, jika kita ibaratnya komunikasinya rapi, tata caranya rapi, izin Allah, mereka ingin bertobat dan beribadah kepada Allah. Nah kita manusia kurang apa? Allah udah kasih kita mata untuk bisa melihat gratis. Kita dikasih kesehatan gratis, kita dikasih milik rezeki. Apa kita masih kurang yakin di jarah kuburan itu memohon berkah, memohon ibaratnya agar disukseskan, agar ibaratnya dijaga. Kurang apa Allah ya? Jadi intinya kita kenapa kita nggak yakin kepada Allah? Nah saya sih harus seperti ini itu ya, semata-mata karena saya akan mati sahabat, tidak ada jaminan saya besok masih hidup ya. Mudah-mudahan jika Allah ridho saya dalam husnul khotimah. Atau saya rumah tangga saya misalkan saat siar ini saya dibalik-balikin, dijelek-jelekin, saya sampai cari, saya tidak masalah karena Allah ya. Jangan takut ya. Kita di sini keberpihakan kita kepada siapa? Jika kita berpihak kepada Allah, kita ridho di agama Allah, insya Allah Allah akan ridho ya kepada kita. Baik sahabat, kita akan hijrahkan saja solusinya di Akhlak Channel ini, dan kita solusinya disahadatkan, dihijrahkan ya. Insya Allah nanti mudah-mudahan Mbah dan sebangsa kami manusia di sini yang hadir, mudah-mudahan ya ada dalam diri Allah Subhanahu wa taala ya, Mbah. Amin ya Allah. Ya Rabbal Mbah siap hijrah sekarang semuanya? Siap Pak. Baik. Ya sahabatnya, kita hijrahkan ya ke Mekah ya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi seperti itu sahabat. Mudah-mudahan dari pada malam ini kita baru bisa ngupload lagi ya setelah 10 hari nggak ngupload. Karena tiap malam itu nggak diupload ya. Jadi di sini kita menuntun mudah-mudahan sebangsa kita sebagai umat yang beriman, hamba Allah yang beriman kepada Allah, kita jangan pernah ragu kepada Allah dan kita jangan pernah takut ya kepada selain Allah, entah itu di kubur, entah itu di keramat, entah itu ibadah santet, apapun lah kita harus takut ya. Jadi ibaratnya bahasa ininya kita lurus saja kepada Allah, kita niatkan karena Allah, kita niatkan benar-benar lillahi ta'ala. Baik sahabat, ada pesan dari Papi? Ya, Bapak ada pesan? Tapi enak kan tos dihijrahkan eta apa kumaha Bebas. Bebas. Aja dipatahkan. Percaya? terserah. Baik sahabat, kita akan patahkan ya. Kita bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada yang berani sahabat ya. Tanya Bapak P, Pak Norman ada yang berani. Saya lillahi ta'ala di sini ya. Ingat Pak Cemu inilah yang benar-benar ibarat yang sering apa namanya? Nah, ya. Jadi intinya di sini saya bukan menghina. Di sini saya ingin membuktikan bahwa kuasa Allah itu jauh lebih besar ya. Allahu Akbar, Allah Maha besar. Besar apanya? Besar kuasanya, besar ibaratnya kemuliaannya, besar semuanya. Dunia ini kata Allah jika dibandingkan dengan titiknya bak saja masih besar. Titiknya bak. Saking kecilnya dunia ini di hadapan Allah sahabat. Kita jangan pernah bersekutu kepada makhluk. Kita pernah memohon kepada jin, setan dan sebagainya. Kepet ngeslahnya, kepet jangan jangan bersekutu ya. Ini sedikit Pansarangan jalaman eta mah dikitu teh. Ajan teh oge teh jadi masalah ieu gitu sorangan. Daripada eta ngabadorotkeun biar mau ka aten sarangan. Nah, itu. Alhamdulillah, jadi di sini kita ada izin, ada apa? Mungkin nanti paranormal yang ngelihat ini nanti siapa saja nanti akan terheran-herannya karena di sini saya tidak menggunakan hodam. Pan ieu mah atuh bahasa mah naon rangka Ya, rangka. Cuman kamari triplek. Cuman kamari ulah wanian ya. Ini kalau seperti nyekel nenta sok magernya men. Kosong ya. Baik sahabat, oke kita akan tutup saja karena durasi terlalu lama ya. Takutnya nanti Seperti kieu urang nya ayeuna aya di dieu. Engke mah teu aya urang ge. Seperti ieu gitu. Kitu kumaha urang ge. betul. Da urang ge misalnya mah ruh mah di nya ya luar eta gitu nya. Mencari sama di luar di ieu ai eta mah jasad penting kubur urang. Nah, Digali mah pan geus teu aya jasad. Itu kita ambil dari makna innalillahi Kurung. wa inna ilaihi raji'un. Maksud dari situ innalillahi wa inna ilaihi itu apa? Asal dari Allah, kita akan kembali kepada Allah. Kita dilahirkan ke alam dunia ini ke dalam keadaan suci ya. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap yang dilahirkan itu adalah suci kata Allah. Di situ kita dari Allah itu suci. Ya. Nah, kita kembali pun nanti harus suci. Jadi mana innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu sebutnya amal perbuatan kita sahabat, bukan bendera kuning ya. Jadi intinya di sini yang mana kita tadinya bersih kepada Allah, kita kembali harus kepada Allah karena yang bersih harus balik dalam keadaan bersih. Bersih sifat, bersih ucap, bersih tekad, bersih lampah ini ya seperti itu sahabat. Jadi intinya kita jangan sekali-kali seringkali kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu saat ada tetangga meninggal atau melihat mayit sedang dalam keranda. Sudah itu ya. Jadi intinya kita semua akan mati. Nah, cuma di sini setelah mati inilah kita akan dihisab nanti di mana? Di alam kubur pertama ya. Setelah kita mati dalam kubur kita akan dihisab. Seterusnya nanti seterusnya ya, tidak ada yang kuat semuanya makhluk ya Allah jika Allah sudah murka, jika kita tidak selamat ya sahabat ya, baik itu di alam Tah mengetek kieu mah kamari pan awe henteu kitu teh kieu nya pan ieu sing biar lok yo kos tapaknya doatan ngemotan cek sareng pan eta nya 2 kali meureunnya berturut-turut terus serangan na ieu tah kosan paknya doat termasuk akal lah itu ya. masuk akal nyari eueuh nang kitu tah kitu eueuhna teh kanyawa Cek orang mah dalam jin katanya. cek ieu paranormal lah mau opah lah gitu nya. Padahal jinnya kumaha gitu ya. Atuh gitu. Cek abi teh kieu. Kada himeng lah gitu. Ah kaden teh nyari teh naon gitu. Ikhlasnya. 2 poe 3 poe ge teu aya. Nuntos ikhlasnya. Ya, Nah, jadi gini sahabat.
baik kita ini kita hijrah di sini, baik hijrah secara akidah, baik hijrah ibadah secara ibadah apa ucap ya. Di sini mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu dan hikmah. Ilmunya kita tambah-tambah iman kepada Allah, kita jangan pernah bersandar kepada selain Allah. Hikmah dari ini insya Allah nanti akan tenang, insya Allah nanti akan nyaman, tidak ada lagi penampakan. Ya, insya Allah dengan program berencana ini selama 1 minggu itu kita akan apa namanya ibaratnya pantau terus setiap ibaratnya pasien baik itu yang datang atau saya diundang itu dikontrol selama 1 minggu ya. Insya Allah, karena apa, takutnya nanti ada susulan dan sebagainya seperti itu, nanti akan berdampak. Insya Allah. Baik sahabat, kita akan tutup ya. Mudah-mudahan jangan lupa like, comment, dan subscribe Pak Lembur Channel. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk para sahabat di rumah, sekian untuk acara kita kali ini. Ya, sekian dari admin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terus saksikan Ngaprak Lembur Channel. Bayang yang pemalas lomba gitu. Sarionya Durasinya berapa jam, Mang? Sejam setengah. Panas. Sejam setengah. Tadi panas. Panas. Gitu.